Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Mufarahah dengan NIM 80. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penugasan paper saya, di mana ini adalah salah satu pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah aplikasi komputer. Langsung saja kita simak presentasi kali ini, teman-teman. Ya, untuk judul paper saya yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. Teknologi informasi dan komunikasi mengacu pada penggunaan perlengkapan elektronik. Yang paling utama adalah komputer yang bisa memproses suatu kegiatan tertentu. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki kontribusi yang potensial untuk berperan mencapai manfaat ekonomi. Di Indonesia sendiri, teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu dari 6 bidang pengembangan iptek. Dalam menunjang aktivitas pembangunan pertanian berkelanjutan, teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung tersedianya informasi pertanian yang relevan serta tepat waktu. Selanjutnya ada tujuan utama. Untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan, tentunya ada beberapa tujuan yang menjadi acuan. Yang pertama ada tujuan ekonomi atau economic objective, yang kedua ada tujuan ekologi atau ecological objective, dan yang ketiga ada tujuan sosial atau social objective. Nah, pada saat kali ini saya memanfaatkan tools kreatif berupa hyperlink. Jadi ketika saya mengeklik salah satu kata yang ada pada ketiga kota ini, maka akan otomatis masuk ke dalam paper yang sudah saya buat. Mari kita coba. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat paper saya. Tadi tujuan utama terletak pada gambaran umum. Nah, di sini kita bisa lihat menurut Monasing. Jadi seperti itu, teman-teman, pemanfaatan tools kreatif berupa hyperlink. Jadi kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri pertanian berkelanjutan. Ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, mantap secara ekologis. Ini berarti bahwa kualitas sumber daya alam dipertahankan dan kemampuan agroekosistem secara keseluruhan dari manusia, tanaman, dan hewan sampai organisme tanah ditingkatkan. Lalu yang kedua, dapat berlanjut secara ekonomis. Ini berarti bahwa petani mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang ketiga adalah adil. Ini berarti bahwa sumber daya dan kekuasaan didistribusikan sedemikian rupa sehingga keperluan dasar semua anggota masyarakat dapat terpenuhi. Lalu yang keempat ada manusiawi. Ini berarti bahwa martabat dasar semua makhluk hidup, baik manusia, tanaman, dan hewan, dihargai dan menggabungkan nilai kemanusiaan yang mendasar seperti kepercayaan, kejujuran, harga diri, dan rasa sayang, dan termasuk menjaga dan memelihara integritas budaya serta spiritual masyarakat. Yang kelima, luas. Ini berarti bahwa masyarakat desa memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi usaha tani yang berlangsung terus. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita lanjut. Nah, selanjutnya ada manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Yang pertama, mendorong terbentuknya jaringan informasi pertanian di tingkat lokal dan nasional. Yang kedua, membuka akses petani terhadap informasi pertanian. Yang ketiga, mendorong terlaksananya kegiatan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi pertanian.
Dan yang keempat, memfasilitasi dokumen informasi pertanian di tingkat lokal atau indigenous knowledge. Selain adanya tujuan dan manfaat, pasti ada juga hambatan. Nah, hambatan dalam pengembangan pertanian berkelanjutan ini ada 6. Yang pertama, keterbatasan kemampuan. Yang kedua, kesenjangan dalam pelatihan atau training. Yang ketiga, kesadaran akan manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, waktu. Yang kelima, biaya dari teknologi yang digunakan. Dan yang terakhir, integrasi sistem dan ketersediaan software. Selain adanya hambatan, tentu juga ada tantangan dalam mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan. Salah satu tantangan yang umum dihadapi adalah akses telepon dan jaringan elektronik di perdesaan dan wilayah terpencil. Kekurangan pada tingkatan lokal dalam aplikasi teknologi informasi dan komunikasi perlu dipikirkan dan dipertimbangkan dalam merancang strategi sesuai dengan kondisi di lapangan yang spesifik lokasinya, baik melalui kapasitas teknologi tradisional. Salah satu contohnya seperti siaran radio pemerintah. Masyarakat perdesaan dapat bekerja sama untuk melayani pengguna atas dasar unsur sosial untuk mendukung keberlanjutan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi di tingkat perdesaan. Baik, kita memasuki slide yang terakhir. Di sini ada sedikit cuplikan video. Selamat menyaksikan ya, teman-teman. Populasi dunia diperkirakan mencapai angka 9 miliar pada tahun 2050. Kebutuhan yang segera menyusul adalah produksi pertanian yang harus dilipat gandakan. Hal ini pun menyebabkan petani tak bisa menunda lagi untuk beralih menggunakan sistem robotika, termasuk petani di Indonesia. Dilansir dari laman Interest Engineering dan Harian Kompas, berikut 8 robot pertanian masa depan untuk petani Indonesia yang bakal menjadi garda depan produksi pertanian. Tapi sebelum melihat robot pertama, pastikan Teknolovers sudah mengklik subscribe dan lonceng notifikasi kanal ini biar kamu selalu update setiap hari. Eco Robotics. Dengan energi bersumber pada matahari atau bertenaga solar dan bernavigasi dengan GPS, Eco Robotics adalah robot otonom yang dapat beroperasi sepanjang hari dan bertugas untuk menyingkirkan gulma pengganggu dengan cara menyemprot rumput liar dengan dosis herbisida 90% lebih kecil. Dengan demikian menjadikannya hemat 30% dibandingkan dengan penyemprotan konvensional. Nayo Technologies. Nayo Technologies memiliki sejumlah seri robot yang antara lain memiliki kemampuan menyiangi, menggemburkan, dan membantu selama panen. Beberapa tipe sudah ada di pasaran. Sebut saja yang paling kecil yaitu OS dan yang berukuran besar Robot Dino. OS cocok bekerja di lahan kecil seperti di rumah kaca, sedangkan Robot Dino cocok di lahan pertanian yang lebih besar. Semua robot tanpa awak dan berfungsi membersihkan lahan dari tanaman pengganggu dengan metode mekanis layaknya pengolahan tanah konvensional. Energiet Citrus Picking System. Robot petani yang satu ini direkomendasikan bagi mereka yang berbisnis lahan buah jeruk sitrus. Sistem yang diterapkan pada robot ini adalah sistem panen yang cepat dan efisien. Robot ini memiliki tangan panjang yang dapat memetik buah dalam hitungan 2 hingga 3 detik saja, yang tentu bisa membuat proses panen jauh lebih singkat tanpa perlu tenaga kerja yang banyak. Agrobot. Salah satu robot paling keren di daftar ini adalah Agrobot pemetik buah stroberi. Dilansir dari laman official, Agrobot ini diotaki sensor warna bermetode inframerah jarak pendek untuk menangkap semua detail. Ditambah navigasi otonom berbasis LiDAR yang membuat robot pemetik ini dapat dikontrol nirkabel. Dengan 24 lengan robotnya yang bekerja secara nirkabel dan sistem AI yang canggih tadi, Agrobot tidak hanya dapat memetik stroberi dengan sangat cepat, tapi dapat mengidentifikasi kematangan stroberi di lapangan, sehingga hanya buah matang saja yang akan dipetik. Keren kan? Blue River Lettuce Pot 2.
Sesuai namanya, robot ini adalah mesin pertanian yang sempurna untuk petani selada membasmi serangan gulma yang mengganggu. Dengan sistem deteksinya, Lettuce Bot 2 adalah alat populer di dunia pertanian yang beroperasi melalui aplikasi traktor. Lettuce Bot 2 akan menyusuri tanaman selada, mendeteksi gulma pada tanaman, lalu menyemprotkan pestisida. Aplikasi robot ini efektif menghemat herbisida hingga 90% dibandingkan dengan cara konvensional. Agribotics. Agribotics adalah drone pemantau lahan pertanian yang berfungsi untuk mengumpulkan data tanaman dari waktu ke waktu secara real time. Agribotics dapat mengabadikan foto udara secara presisif hingga merekam video. Agribotics juga dilengkapi sensor inframerah yang dapat mengukur kesehatan tanaman saat berada di udara. Hal ini tentu bermanfaat untuk memberi perlakuan yang tepat berdasarkan informasi yang diperoleh. Vision Robotics. Vision Robotics memiliki seri populer untuk menangani selada dan juga tanaman anggur yang bermasalah. Pada keduanya disematkan sensor canggih yang mumpuni. Pada VR selada, sistem bekerja dengan melepas cairan pestisida agar daun selada yang rusak hilang. Pada tanaman anggur, VR akan memangkas dahan yang rusak. Teknologi ini mengurangi tenaga kerja dan waktu yang dibutuhkan dari 15 orang selama seharian menjadi 1 atau 2 orang saja dalam waktu beberapa jam. Precision Hawk. Tim dari Precision Hawk menciptakan robot drone ini untuk melakukan hampir semua hal. Melalui sejumlah fiturnya yang bermaterikan kecerdasan buatan berupa multispektral, hiperspektral, dan teknologi LiDAR, Precision Hawk dapat memantau kondisi kesehatan tanaman dari atas area yang sangat luas. Dari data yang terhimpun, petani bisa tahu bagian mana yang kelebihan atau kekurangan nitrogen, mana tanaman yang sehat dan mana yang sakit dan perlu diberi perlakuan khusus. Sistem ini juga mampu memberi peringatan dini akan hadirnya serangga perusak atau masalah lain yang bisa mengancam kehidupan tanaman. Technolovers itu tadi 8 robot pertanian yang beberapa diantaranya tidak menutup kemungkinan bakal digunakan oleh petani masa depan di Indonesia. Menurut kalian gimana tuh? Oke Technolovers, terima kasih ya sudah menonton video ini. Berikan pendapat kamu dan jangan absen untuk like dan juga share. Good luck! Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan dan dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.